Shalom. Selamat datang di ringkasan Sekolah Sahabat pada saat ini. Dan judul pelajaran kita pada saat ini yaitu Pikiran Kristus. Untuk itu mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita memohon karunia Tuhan agar kita boleh mengerti akan sabdanya. Bapa yang di surga, pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan dengan segala kelemahan, kekurangan kami, dan kesulitan kami untuk mengerti sabdamu. Kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh mempelajari sabdamu, pelajaran sekolah sahabat ini. Dengan demikian kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari kemarin kita sudah pelajari tentang aspek hidup dari Tuhan Yesus, yaitu aspek fisik, aspek mental, aspek rohani, dan aspek sosial. Dan pada saat ini kita akan pelajari tentang aspek yang lebih mendalam lagi, yaitu aspek mental, aspek pikiran. Di dalam firman-Nya kita bisa membaca dalam Filipi pasal 2 ayat 5, demikian 1 Korintus 2 ayat 16. Di sana dijelaskan tentang pikiran Kristus. Sulit kita untuk merenungkan, mempelajari dan mengerti akan pikiran Kristus ini. Namun demikian, dengan segala kelemahan hati kita boleh tetap berserah. Pikiran kita serahkan ke dalam pikiran Kristus. Banyak orang merasa bahwa orang percaya perlu mengubah lingkungan kita agar kita boleh terhindar dari godaan-godaan dosa. Menghindari tempat-tempat yang membuat kita menjadi lemah, membuat kita ini jatuh ke dalam dosa, dan sebagainya, dan sebagainya. Namun pelajaran pada sahabat pada hari ini, bahwa kita memerlukan transformasi, perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan hati, perubahan pikiran dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus di dalam Markus 7 ayat 21 dan 22, di sana dijelaskan bahwa pikiran kita akan mempengaruhi perilaku kita. Pikiran kita akan membawa perbuatan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan dalam Alkitab, di dalam firman-Nya, menaruh hukum-Nya di dalam pikiran umat-Nya dan menuliskannya di dalam hati mereka. Itulah sebabnya kita sangat perlu untuk memerlukan pikiran Kristus tersebut. Dengan cara Tuhan menanamkan di dalam pikiran kita, yaitu hukum-hukumnya, firman-Nya, dan juga pikiran Kristus. Sebuah pertanyaan di sini adalah, dapatkah kita ini mengalami kemenangan-kemenangan untuk menghindari
keberdosaan kita ketika kita menghadapi situasi-situasi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tanpa melalui Kristus, kita sulit untuk mencapai ketidakberdosaan dalam kehidupan kita. Hanya melalui kebenarannya kita bisa ditutupi dengan kebenarannya dan kita boleh sempurna, walaupun sebenarnya kita ini hanya dianggap sempurna. Itu sebabnya hanya melalui kasih karunia Kristus, maka kita melalui kasih karunia Kristus, Tuhan boleh mengubah kita, mentransformasi hati kita melalui pikiran-pikiran dan tujuan-tujuan agar kita boleh mendapatkan pikiran-pikiran Kristus. Tanpa pikiran Kristus yang bertransformasi, mengubah hati kita, kita sulit untuk mendapatkan pikiran-pikiran yang suci. Pikiran-pikiran yang suci membawa juga kepada perilaku-perilaku kita yang suci. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita boleh mendapatkan pikiran Kristus setiap hari? Hati kita, pikiran kita, kita perlu serahkan kepada Kristus setiap hari. Kita perlu mati setiap hari untuk diri kita sendiri, sehingga melalui kasih karunia-Nya Tuhan Yesus memberikan kepada kita pikirannya setiap hari. Melalui iman kita, melalui ketaatan kita, kita boleh mendapatkan transformasi dalam kehidupan kita melalui pikiran Kristus yang tinggal dalam kehidupan kita. Kiranya pelajaran pada saat ini boleh membawa kepada kita transformasi dalam pikiran kita, agar kita boleh layak untuk disebut anak, disebut murid-murid Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.